Ibu semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Saya percaya bahwa kita semua luar biasa dalam nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu semua, mungkin pagi hari ini Bapak Ibu datang dengan rasa kekhawatiran, dengan penuh pikiran, dengan berbagai pergumulan. Tapi percaya Bapak Ibu semua, walaupun kita berada di lembah yang kelam, Tuhan Yesus tetap beserta kita. Percaya Bapak Ibu semua, bahwa kuasanya selalu menyertai kita. Amin. Mujizatnya ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu semua. Amin. Dia Bapa yang mendengar seruan hati kita. Bapa, Kau mendengarku Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Kau tak pernah lepaskan Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Kau selalu temani kami ya Yesus. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau
bersamamu Bapa. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, Yesus. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Yesus Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. sama nyanyikan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di Kau sini, memulihkan hati kami Tuhan. memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Kau beserta kami Tuhan. Kau menemani kami Tuhan di setiap langkah kehidupan kami Yesus. Kami sangat bersyukur ya Bapa Kau hadir Tuhan. Ya la 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 ya karena Bapa 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 Bapa. Kuasa-Mu mengalir Tuhan. Kuasa-Mu mengalir Tuhan di tempat ini ya Bapa. Ya la karena la ya la 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 kami mampu merasakan hadirat-Mu Tuhan ya Allah ya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ya karena la ya la 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 la.
layak dipuji. Ya Yesus, Yesus Tuhan. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Kami menyanyi bagimu Tuhan, Pujian bagimu. Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kami menyanyi pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu, Oh Yesus, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. kami mengangkat tangan kami Tuhan kepadamu. Besar dan layak dipuji. Pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak Namamu besar Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang diagungkan Tuhan, namamu yang terbesar Tuhan, namamu yang termulia Tuhan, kuasamu yang tercurahkan Tuhan di tengah-tengah kami ya Yesus Kristus Tuhan. Kau telah memberkati kami semua Tuhan, Kau telah memberikan kami ketenangan ya Bapa Yesus Kristus Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan atas pagi hari ini Tuhan. Kau membiarkan kami berkumpul Tuhan, Kau memberikan kami waktu Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa Yesus Kristus Tuhan. Dan sekarang ya Bapa, biarlah Kau yang terus beracara Tuhan, biarlah Kau yang terus ditinggikan Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, biarlah mujizat-Mu nyata Tuhan di tengah-tengah kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, semuanya ini kami serahkan dalam nama-Mu. Mari semua yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu semua, Tuhan telah melakukan bagiannya bagi kita. Dia telah memberikan kita ketenangan, kuasanya telah mengalir untuk kita. Dan sekarang saatnya kita melakukan bagian kita untuk berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Siap Bapak Ibu? Amin. Amin ya. Mari saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Sebab Yesus Tuhan dan Rajaku.
berikan pujian bagi Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Lebih semangat lagi Bapak Ibu semua. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari semua kita mengangkat tangan kita. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Kau yang agung Tuhan. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Jemaat saja silakan menyanyi buat Tuhan. Bapak Ibu semua yang percaya bahwa ada kuasa mujizat pada hari ini, mari bersama-sama katakan dipersilakan untuk kembali duduk Bapak Ibu semua. Bahwa kuasa Tuhan tak terbatas untuk kita semua. Semuanya dapat dilakukan dengan kuasa-Nya yang ajaib, Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat kami tak berdaya, kuasa-Mu Tuhan. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kau yang siapkan hati pikiran kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, amin. Sebelum firman Bapak Ibu semua, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Dan karena pada bulan ini kita memasuki bulan yang bertemakan mujizat, dan kami mengharapkan bahwa mujizat juga terjadi di kehidupan Bapak Ibu sehari-harinya. Dan sekarang Bapak Ibu kita akan menonton #Ada Mujizat episode 2. Selamat menyaksikan. Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat datang di program #Ada Mujizat di sini bersama saya Geviana Geraldine. Bapak Ibu semua, kita telah memasuki bulan Juni yang bertemakan kuasa mujizat. Dan dalam program ini kita akan semakin diberkati dengan berbagai kesaksian luar biasa dari saudara kita. Bagi kehidupan pernikahan, pastilah yang paling dinantikan adalah hadirnya sang buah hati. Namun, bagaimana jika yang terjadi tidak bisa semulus rencana manusia? Saudara sekalian, kita akan diberkati oleh kesaksian salah satu hamba Tuhan. Dan sekarang di sebelah saya sudah hadir bintang tamu spesial. Mari kita sambut Bapak Hansya. Boleh beri tepuk tangannya di studio. Shalom, shalom. Oke, shalom Bapak Hansya. Shalom Kevin. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Puji Tuhan. Baby Hansen sehat ya? Puji Tuhan sehat. Sudah bisa ngapain Bapak? Terakhir main piano sih. Main piano luar biasa. Memang anugerah sekali ya anak ini ya. Oke. Boleh diceritain nih Bapak Hansya kepada kita semua bagi yang kepo ya tentang gimana sih proses Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan pernikahan Bapak Hansya ini. Oke. Ya baik, jadi shalom saudara dimanapun Anda berada. Saya mau kesaksian. Saya menikah tahun 2007 dan sejak hari itu kami menantikan, saya dan istri menantikan kehadiran buah hati. Tapi ya rencana Tuhan yang terbaik, kami menanti 13 tahun lamanya
baru akhirnya Tuhan menjawab doa kami, memberi kami seorang anak laki-laki. Wow, puji Tuhan, dengan nama Johansen Praise Emmanuel Prayetno. handsome banget gak tuh? Oh jelas. Handsome. Lihat bapaknya lah ya. Waduh, produk unggulan ya Bapak. Jelas. Itu 13 tahun berat banget ya, lama banget ya itu. Ya berat ya, memang Kerasa berat, lama ya itu? Iya. Kalau sudah dijawab nggak kerasa lama, Oh, iya. kalau belum dijawab kerasa lama. Itu waktu proses penantian 13 tahun tuh apa sih yang Bapak Hansya rasakan? Ya kalau masih dalam penantian 5 tahun, Hmm. ya santai aja, biasa aja begitu. Hmm. Tapi setelah mungkin masuk tahun ke-7, tahun ke-8, mulai kerasa kok lama gitu ya. Iya. Terus mulai lewat 10 tahun, Mm-mm. kok lama sekali gitu. Iya. Ya itu yang kami rasakan sih. Lama. Dengan proses yang lama itu tuh gimana sih caranya Bapak Hansya bisa terus setia sama Tuhan? Karena kok dipikir secara manusia tuh sulit banget loh, kayak menanti 13 tahun gitu. Kok bisa gitu, kok bisa terus setia sama Tuhan gitu? Iya. Jadi gini, Kevin dan semua yang nonton, sejujurnya kalau saya bisa cerita hari ini, sepanjang yang saya bisa ingat, yang bisa membuat kami itu tetap setia, tetap kuat, tetap bertahan, itu kalau menurut saya ya Tuhan. Karena ketika kami lemah, Tuhan menguatkan. Ketika kami mau putus asa, Dia menghiburkan. Ketika kami mulai mungkin kecewa, Tuhan mengingatkan kembali janjinya kepada kami. Jadi kalau ditanya apakah kami bisa kuat karena kami hebat, karena kami begitu rohaninya, saya rasa kok yang saya sadari tidak seperti itu. Justru karena Tuhan janji, Dia yang menguatkan. Karena Tuhan janji, Dia yang menghiburkan. Jadi ketika akhirnya doa kami dijawab, 13 tahun akhirnya kami memiliki keturunan, kami tidak bisa bilang itu karena kekuatan kami, tapi karena anugerah Tuhan. Seperti itu. Dan kalau dari perjalanan Hansya, menurut Hansya tuh Roh Kudus tuh pribadi yang seperti apa sih? Ya, ini memang salah satu hal yang banyak kami pelajari dalam penantian. Jadi dalam penantian itu kami makin mengenal siapa Roh Kudus karena penghiburannya yang luar biasa. Kami mengenal Roh Kudus yang menguatkan dengan luar biasa, yang memberi sukacita yang luar biasa, yang memberi kekuatan yang luar biasa. Jadi memang proses ini salah satunya yang membuat kami makin mengenal siapa Roh Kudus itu. Oh, Seperti itu, ya. Ya, baik, mungkin terakhir nih Bapak Hansya, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan kepada kita semua dari perjalanan hidup Bapak Hansya ini? Oke. Jadi gini, Kevin dan semua yang menyaksikan, ketika kami menanti 13 tahun ini, akhirnya kami itu menyadari ada satu hal yang menarik, yaitu setiap hamba Tuhan yang mendoakan kami, lalu pesannya itu satu. Begitu doain pesannya, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Mau sejak tahun ke-5, tahun ke-7, tahun ke-8, bahkan sampai seingat saya waktu masuk tahun ke-13 sebelum kami juga akhirnya tahu istri saya mengandung, itu ada seorang hamba Tuhan yang punya karunia nabi, begitu mendoakan kami megang kepala, kalimat pertamanya tetap sama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dalam hati kami, iya Tuhan, tapi kapan begitu ya. Ya, tapi akhirnya benar saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi kalau saudara hari ini sedang mengalami pergumulan, saudara udah dapat janji Tuhan dalam hidup saudara, tapi kok belum tergenapi, ini pesan saya buat Anda. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu intinya tunggu waktu Tuhan ya. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Hansya dengan kesaksian yang sangat luar biasa yang telah memberkati kita semua. Dan jangan lupa saudara, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Luar biasa. Dan
Saudara sekalian, saya juga mengundang bagi saudara yang memiliki kesaksian untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Untuk yang ingin membagikan cerita, bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini. Dan saya yakin cerita saudara bisa memberkati saya, Anda, dan semua orang yang mendengarkan. Dan sekian edisi #Ada Mujizat di sini. Nantikan seri lain dari program ini. Masih ada lagi kesaksian tentang mujizat Tuhan yang tentunya akan menguatkan dan membangkitkan iman kita bahwa kuasa mujizat masih ada sampai hari ini. Tuhan Yesus kuasanya tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Shalom saudara kasih Tuhan. Jangan lupa, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sungguh bangga. Kami punya Allah yang tidak pernah hilang kendali atas hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup ini, kami tahu Engkau tetap bertahta, Engkau pegang kendali atas segala sesuatu. Rencanamu indah dan sempurna buat setiap kami. Terima kasih untuk pagi hari ini di mana kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah bersama, memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebentar kami mau terima berkat firman-Mu. Tuhan tolong urapilah setiap kami dengan urapan yang baru, dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam tanah hati yang baik, berbuah hingga 100 kali ganda. Dan hamba juga berdoa, mampukanlah hamba-Mu ini untuk menyampaikan pesan-Mu tepat seperti apa yang Engkau inginkan. Dan biar segala pujian bagi Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, haleluya. Boleh saya minta kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Nah saudara kasih Tuhan, kalau kita baca dalam firman Tuhan, ya saya percaya semua saudara tahu ada satu kisah di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah kalau kita baca kisahnya, kita akan menemukan bahwa ketika keluar dari tanah Mesir, ada generasi pertama yang keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Kita bisa sebut sebagai generasi Musa, ya, generasi yang pertama. Nah ini generasi pemberontak. Ini angkatan pemberontak saudara. Sehingga akhirnya Tuhan menulahi mereka, mengutuk mereka. Dan dari generasi pertama, generasi Musa ini, hanya ada 2 orang yang akhirnya masuk ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb saudara. Setelah seluruh generasi Musa ini habis, selesai, maka bangkitlah angkatan kedua. Bangkitlah generasi kedua yang kita bisa sebut sebagai generasi Yosua. Dan kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, Alkitab mencatat generasi Yosua, generasi kedua, ini adalah generasi yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena ini adalah generasi penerobos. Ini generasi pemenang saudara. Ini generasi yang punya pengalaman dengan Tuhan begitu dahsyat, begitu ajaib, begitu luar biasa. Kalau Anda pernah mendengar cerita tentang sungai Yordan, banjir meluap, dan tiba-tiba Tuhan keringkan sungai Yordan agar umat Israel bisa menyeberang, itu terjadi pada generasi Yosua, saudara. Kalau Anda pernah mendengar cerita tentang tembok Yeriko, tembok begitu besar, begitu tinggi, hanya dikelilingi 13 kali, tembok itu rubuh, saudara. Dengan kuasa Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dan bangsa Israel masuk merebut kota Yeriko dengan cara yang ajaib. Kalau Anda pernah dengar cerita itu terjadi di generasi Yosua, di angkatannya Yosua, saudara. Kalau Anda pernah juga baca firman atau dengar seorang hamba Tuhan cerita, satu ketika bangsa Israel berperang dan mereka berdoa, matahari berhenti berputar.
berhenti, jangan tenggelam. Dan Alkitab mencatat matahari berhenti. Enggak sebentar saudara, 1 hari 24 jam. Jadi dalam 1 hari ada 48 jam saudara. Dan itu terjadi kapan? Generasi Yosua saudara. Angkatannya Yosua. Itu hanya 1 kali terjadi dan Alkitab mencatat tidak akan terjadi lagi. Hanya sekali saudara. Itu di generasi Yosua. Dan terutama saudara, generasi Yosua ini adalah generasi yang menerima penggenapan janji Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Generasi Musa tidak masuk Kanaan. Generasi Yosua masuk Kanaan, saudara. Mereka terima penggenapan janji Tuhan, masuk ke tanah yang begitu subur, tanah yang berlimpah-limpah, saudara. Dan kalau Anda membaca ada bangsa Israel yang berperang melawan raksasa dan membunuh penduduk Kanaan, yaitu generasi Yosua, saudara. Mereka ini generasi yang pemenangnya luar biasa. Kalau Anda membaca dalam firman Tuhan, setiap hari mereka menang, saudara. Hari ini kota ini dikalahkan, besok pindah ke sebelahnya dikalahkan, besok pindah ke sebelahnya dikalahkan. Sampai masuk Kanaan, ketemu raksasa sekalipun, raksasanya yang kalah, saudara. Itu generasi Yosua, generasi penerobos, generasi yang luar biasa, generasi pemenang, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tapi Alkitab mencatat ada sebuah kisah yang menarik, yaitu apa yang terjadi setelah generasi kedua ini selesai masa tayangnya. Apa yang terjadi ketika generasi Yosua ini akhirnya semuanya meninggal. Apa yang terjadi kemudian? Mari saya ajak kita lihat apa yang terjadi di generasi ketiga setelah generasi Yosua. Kita buka di Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai yang ke-11. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Ayat 7, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ayat 8, dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara gunung Gaas. Ayat 10, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, perhatikan kalimat ini. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang apa? Yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ayat 11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Waktu saya baca ayat ini beberapa minggu yang lalu, saya merasa ini kok aneh, saudara. Bayangkan ada satu generasi begitu hebat mengalami kuasa Tuhan, bahkan matahari berhenti di generasi itu, saudara. Tembok Yeriko runtuh, saudara. Sungai Yordan diberhentikan oleh Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat tidak perlu menunggu 2 generasi atau 3 generasi berikutnya. Langsung setelah generasi mereka, muncul satu generasi yang dikatakan tidak kenal Tuhan. Atau kita bisa disebut sebagai generasi tanpa Tuhan. Kok aneh, saudara? Ya, apa orang tuanya nggak pernah cerita tentang Tuhan? Apa generasi Yosua tidak pernah menceritakan apa yang Tuhan lakukan, saudara? Setelah generasi yang begitu hebat punya pengalaman dengan Tuhan, langsung muncul angkatan yang tidak kenal Tuhan dan perbuatannya bagi orang Israel. Nah, pertanyaannya kan begini, kok bisa generasi sehebat generasi Yosua melahirkan generasi tanpa Tuhan? Generasi sehebat Yosua melahirkan generasi yang tidak kenal Tuhan, bahkan dengan mudahnya meninggalkan Tuhan, saudara. Berpaling daripada Tuhan. Kenapa bisa demikian? Saya menemukan paling tidak ada 2 alasan, saudara. Ya, Tuhan membukakan paling tidak ada 2 alasan mengapa generasi sehebat Yosua diteruskan oleh generasi tanpa Tuhan, tanpa mengenal Tuhan. Yang pertama, mari kita baca satu ayat dulu di Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-10.
Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Di sana dikatakan, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatannya. Pertanyaannya, angkatan ini lahir di mana? Di tanah Kanaan, saudara. Mereka lahir di tanah perjanjian, di negeri yang subur, di negeri yang makmur, di negeri yang kaya, di negeri yang aman, di negeri yang damai. Ini istilahnya gemah ripah loh jinawi, saudara. Artinya apa? Mereka lahir dalam keadaan sangat aman, sangat nyaman, sehingga akhirnya mereka tidak punya pengalaman akan siapa Tuhan itu, seperti yang dialami oleh generasi Yosua. Ayat ini, saudara, Hakim-Hakim 2 ayat 10, dalam versi Alkitab New English Translation, dikatakan dengan that entire generation passed away, a new generation grew up that had not personally experienced the Lord's presence or seen what he had done for Israel. Artinya setelah seluruh generasi sebelumnya meninggal, sebuah generasi baru muncul tanpa punya pengenalan pribadi akan hadirat Tuhan dan apa yang telah ia lakukan kepada bangsa Israel. Generasi ketiga lahir di negeri perjanjian, saudara. Tidak perlu perang, tidak perlu hadapi raksasa, saudara. Tidak perlu bersusah payah. Sehingga akhirnya merasa apa? Tidak perlu mengenal Tuhan karena tidak menghadapi kesusahan apa-apa, saudara. Mereka cerita Tuhan menolong angkatan di atasnya ketika menghadapi tantangan dan persoalan. Mereka nggak punya tantangan dan persoalan itu. Mereka dengar tembok Yeriko dirobohkan dari angkatan sebelumnya, angkatan Yosua. Tapi pada zaman mereka lahir, tembok Yeriko sudah tidak ada, saudara. Ya, generasi mereka tidak perlu menghadapi tembok Yeriko. Mereka dengar Tuhan menolong bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Mereka nggak perlu, mereka sudah di tanah Kanaan, saudara. Mereka dengar Tuhan menolong bangsa Israel mengalahkan para raksasa di tanah Kanaan. Di zaman mereka raksasanya sudah nggak ada, saudara. Raksasanya sudah mati semua, paling adanya kuburannya. Mereka nggak perlu berhadapan dengan para raksasa itu. Hidup mereka enak, nyaman, tanpa tantangan, saudara, yang berarti. Akhirnya merasa tidak perlu kenal Tuhan yang menolong bangsa Israel dulu. Ya, mereka merasa nggak perlu pertolongan Tuhan di tengah keadaan yang nyaman itu. Inilah sebab pertama, alasan pertama, mengapa generasi setelah Yosua menjadi generasi yang tidak mengenal Tuhan? Karena mereka sudah terlalu nyaman dengan keadaan mereka dan merasa tidak perlu pertolongan Tuhan dalam menjalani hidupnya. Saudara kasih Tuhan, hal seperti ini mungkin sekali terjadi juga dalam kehidupan anak-anak Tuhan sekarang ini. Saya kasih gambaran gini. Misalnya ada seorang anak Tuhan nih, hidupnya berkekurangan, saudara. Dia hidupnya susah, makan susah, uangnya kurang, dompetnya tipis, minum susah, kerja susah payah, saudara. Karena itu dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap kali ada keperluan dia cari Tuhan, dia doa puasa, dia berdoa minta pertolongan Tuhan. Dia datang ke gereja dengan sungguh-sungguh, dia doa puasa, dia saat teduh, dia baca firman, dia cari Tuhan, saudara. Dan akhirnya dalam pertolongan Tuhan, dia mengalami pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Hidupnya dibalik oleh Tuhan, hidupnya diberkati dengan luar biasa, berkecukupan, berkelimpahan, uangnya banyak, saudara. Kemudian orang ini punya anak. Nah, ketika orang ini punya anak, saudara, ada kemungkinan si anak ini akan bertumbuh tidak memiliki pengenalan seperti ayahnya. Kenapa? Karena sekarang dia serba kecukupan. Kalau dia perlu sesuatu nggak perlu berseru kepada Tuhan, nggak perlu berdoa kepada Tuhan, tinggal berseru kepada orang tuanya. Minta makan, minta minum, sudah nggak susah, saudara. Minta mainan, minta gadget, nggak susah, saudara. Orang tuanya sudah kaya, sudah punya semuanya, saudara. Akhirnya, saudara kasih Tuhan, kondisi seperti ini bisa membuat si anak tadi mengalami apa yang terjadi setelah generasi Yosua. Yaitu merasa tidak perlu kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Hidup saya enak, hidup saya nyaman. Dia merasa nggak perlu kejar Tuhan dengan sungguh-sungguh meskipun dia dengar kisah pertolongan Tuhan yang luar biasa
dari hidup orang tuanya. Nah, saudara kasih Tuhan, keadaan seperti ini kita perlu tahu. Ini keadaan yang berbahaya. Ketika Tuhan kasih kita keturunan dan keturunan kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan, saudara, seperti yang Anda alami atau saya alami, kita alami, itu keadaan yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena Hakim-Hakim 2 ayat 11 tadi dikatakan dengan mudahnya bangsa Israel berpaling kepada Baal. Dengan mudahnya dia berpaling kepada Allah yang lain. Dengan mudahnya cari Tuhan yang lain, saudara. Saudara harus tahu satu hal ini. Seseorang yang tidak dekat dengan Tuhan, pasti sedang dekat dengan yang lain. Sekali lagi, seseorang yang tidak dekat dengan Tuhan, pasti sedang dekat dengan yang lain, saudara. Kalau kita perhatikan generasi sekarang ini, apa yang seringkali jadi begitu dekat dengan hidup seseorang, kayak Tuhan. Selalu ada di dekat mereka, selalu ada di genggaman mereka, saudara. Tidak pernah ketinggalan karena ada di hati dan pikirannya, selalu dipandangin siang dan malam, membantu bersosialisasi, membantu buat tugas sekolah atau kuliah ataupun bekerja, saudara. Uangnya digital ada di situ, tiket pesawatnya ada di situ, belanja online-nya ada di situ, teman-temannya ada di situ, saudara. Membantu mereka menghabiskan waktu dengan game, saudara. Bahkan seringkali mencuri perhatian mereka saat mereka duduk beribadah di gereja. Ya, duduk ibadah di gereja tapi asik dengan satu itu. Apa itu, saudara? Gadget, saudara. Ya, gawai, gadget. Coba perhatikan, saudara. Generasi sekarang bisa jadi berpotensi merasa lebih perlu gadget daripada Tuhan. Karena apa? Merasa hidupnya ada di situ, saudara. Hampir semua kebutuhan mereka didapatkan di sini. Mau makan, pesan di sini. Mau minum, pesan di sini. Butuh transportasi, pesan di sini, saudara. Butuh belanja online, pesan di sini, saudara. Ya, butuh uang, di sini juga, saudara. Jadi akhirnya hampir semua jawaban akan pertanyaan mereka juga bisa didapatkan di sini. Jadi mungkin ada orang yang akhirnya merasa, buat apa aku berdoa? Buat apa aku baca firman? Buat apa aku bersaat teduh mencari Tuhan? Semuanya kan gampang didapatkan. Karena itu hati-hati, saudara. Ya, kalau hari ini saudara mungkin termasuk generasi Yosua, hidupmu dulu mungkin susah, sekarang diberkati. Hidupmu dulu mungkin berat, sekarang Anda uangnya sudah cukup banyak. Ya, waspada dengan generasi di bawah saudara. Jangan sampai generasi di bawah kita menjadi generasi yang tidak kenal Tuhan dan dengan mudahnya berpaling kepada yang lain. Saya mau ajak kita secara singkat bandingkan dengan satu kisah dalam perjanjian lama juga, yaitu nenek moyangnya orang Israel. Saudara mesti pernah dengar ada yang namanya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Berkat anak cucu Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, kalau kita baca tadi generasi ketiga, mereka adalah anak Tuhan yang kemudian menyembah berhala. Kalau kita lihat kisah hidup Abraham, Abraham adalah penyembah berhala yang kemudian ikut Tuhan. Dan apa yang menarik dari hidup Abraham? Abraham ini orang yang kenal Tuhan, saudara. Dengan sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dia punya anak namanya Ishak, juga kenal Tuhan dan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ini punya anak namanya Yakub, juga sungguh-sungguh ikut Tuhan, saudara, seumur hidupnya. Kenapa? Karena semuanya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Abraham tunggu anak 25 tahun. Dia punya anak Ishak. Ishak tunggu anak 20 tahun, saudara. Dia punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Ishak punya anak Yakub. Yakub dari istri yang dia kasihi. Istrinya nggak bisa punya anak. Dia juga harus tunggu paling tidak kalau saya perkirakan mungkin 10 tahunan. Baru kemudian lahir anak dari istri yang dia cintai. Setiap generasi mengalami Tuhan, dan generasi yang mengalami Tuhan adalah generasi yang tidak akan berpaling dari Tuhan, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, ini alasan pertama. Ya, mengapa generasi setelah Yosua, generasi ketiga bangsa Israel menjadi generasi tanpa Tuhan? Ya, ini karena hidup mereka nyaman, saudara, di tanah Kanaan, saudara. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua, ini juga menarik, saudara. Mengapa generasi setelah Yosua jadi generasi yang tidak kenal Tuhan? Saya ajak kita baca beberapa ayat ya. Di Hakim-Hakim Fatsal yang kedua,
ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ini alasan kedua, saudara. Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 5. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita baca di awal tadi, di alasan yang pertama, generasi baru setelah generasi Yosua atau generasi yang ketiga, muncul di ayat yang ke-10 dari Hakim-Hakim 2. Di ayat 1 dan sampai ayat yang kelima yang kita baca ini, ada satu generasi yang ditegur Tuhan karena melanggar perjanjian Tuhan, yaitu dengan mengikat perjanjian damai dengan penduduk Kanaan dan juga tidak merobohkan mezbah-mezbah penduduk Kanaan. Pertanyaannya, generasi siapa yang ditegur ini? Generasi Yosua, saudara. Ini generasi kedua yang ditegur. Generasi kedua. Jadi saudara, alasan kedua, mengapa generasi Yosua menjadi generasi setelah Yosua menjadi generasi yang tidak mengenal Tuhan dan dengan mudahnya berpaling dari Tuhan? Alasannya adalah belajar dari orang tuanya. Itu alasannya. Pertama, mereka nggak punya pengalaman. Alasan keduanya, karena mereka belajar dari orang tuanya. Saudara harus tahu, generasi Yosua memang generasi hebat. Mereka ngalami Tuhan dengan luar biasa bukan karena imannya yang dahsyat, tapi karena Tuhan sudah janji sama mereka. Dan di generasi Yosua itu, banyak juga di antara mereka yang hidup tidak setia dan tidak benar di hadapan Tuhan, saudara. Contohnya apa? Tadi dikatakan Tuhan negur mereka. Mereka mengikat perjanjian dengan penduduk Kanaan. Apa ini artinya? Ini artinya mengikat perjanjian damai dengan bangsa yang harusnya ditumpas. Mengikat perjanjian damai dengan bangsa yang harusnya dibinasakan oleh Israel. Akibatnya apa? Akibatnya dikatakan bangsa itu jadi jerat yang membawa bangsa Israel berdosa di hadapan Tuhan karena mengikuti cara hidup penduduk Kanaan itu yang melanggar perintah Tuhan. Kedua, dikatakan karena mereka tidak merobohkan mezbah-mezbah penduduk Kanaan. Saudara yang kasih Tuhan, tidak merobohkan mezbah itu bukan berarti kalau ini ada mezbah katakanlah saya nggak ngerobohin lalu saya tinggalin, saya diemin. Bukan seperti itu. Arti tidak merobohkan mezbah itu artinya ikut menyembah berhala, saudara. Tidak merobohkan mezbah orang Kanaan itu artinya bangsa Israel ikut menyembah berhala-berhala yang menyebabkan Tuhan akhirnya marah kepada orang Israel. Saudara coba bayangkan, ada anak Tuhan, ada orang tua, hidupnya seperti ini, tidak setia sama Tuhan, gak kudus, ya gak bisa jadi teladan dalam hidup rohaninya. Mungkinkah orang seperti ini kemudian mengajar anaknya atau menuntut anaknya untuk hidup kudus dan benar sesuai firman Tuhan? Tidak mungkin, saudara. Kenapa? Karena mereka nggak bisa jadi teladan buat anaknya. Misalnya ada orang tua bilang, nak kamu itu harus rajin ibadah, jangan malas. Besok minggu anaknya sudah siap mau ibadah, yuk pak ke gereja. Enggak, papa malas, nanti kapan-kapan aja. Saudara. Nah, apa bisa contoh seperti itu? Tidak bisa, saudara. Misal ada orang tua berkata, nak kamu tuh harus baca firman, berdoa setiap hari, hidupnya kudus. Tapi orang tuanya nggak pernah baca Alkitab, hidupnya kudis, saudara. Nggak pernah berdoa, saudara. Ngomongnya kotor, saudara. Apa bisa jadi teladan buat anaknya? Nggak bisa. Apakah si bapak atau ibu ini akan mengajari kamu harus hidup kudus? Anaknya akan bilang lah,
Papa mama juga nggak hidup kudus kok. Papa mama juga nggak jadi teladan, kenapa aku harus seperti itu? Nah itu yang dilakukan generasi Yosua, saudara. Ya, mereka memang terima pengenapan janji Tuhan, tapi hidupnya nggak kudus, hidupnya nggak bisa jadi teladan. Lalu apalagi yang mereka lakukan, saudara? Yang ketiga, tadi kalau saya ajak kita baca 3 ayat, Hakim-Hakim 2, ayat 1, kemudian kita baca ayat 4 dan ayat 5. Hakim-Hakim 1, kemudian kita baca ayat 4 dan ayat 5. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Ayat 4. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Saudara, Gilgal itu salah satu artinya adalah tempat ikatan perjanjian dengan Tuhan. Itu Gilgal, tempat ikatan perjanjian Tuhan dengan orang Israel. Bokim itu artinya adalah tempat para penangis, orang-orang yang menangis, saudara. Dengan kata lain, ketika Tuhan berkata tadi, pergilah malaikat Tuhan, malaikat di sini pakai M besar, ini artinya Tuhan sendiri, saudara, pergi dari Gilgal ya ke Bokim. Ini sebuah pernyataan pembatalan perjanjian yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Tuhan pernah janji akan menyertai mereka dalam menumpas para musuhnya. Tapi ketika dia tinggalkan Gilgal, pergi ke Bokim, sebetulnya Tuhan sedang berkata, aku tidak akan menyertai kamu lagi. Seperti yang ditulis tadi di Hakim-Hakim 2. Nah saudara kasih Tuhan, ini Tuhan sendiri yang datang menegur generasi Yosua. Berkata, karena kamu melanggar, aku tinggalkan kamu. Saudara kira-kira, saudara, saya juga enggak pengen ya saudara. Tapi coba kita bayangkan, kita sedang berdosa nih, berdosa. Lalu Tuhan datang di hadapan kita, berkata, anakku, mulai hari ini aku tinggalkan kamu. Jalan sendiri, aku tidak akan menyertai kamu lagi. Kira-kira respon saudara gimana? Saudara, ngeri saudara. Tuhan bilang kepada bangsa Israel, mulai detik ini kamu jalan sendiri. Aku tidak akan menyertai kamu lagi. Alkitab mencatat, mereka kemudian menangis. Karena itu tempatnya disebut Bokim. Menangis. Kemudian membuat mezbah persembahan. Tapi tidak pernah bertobat. Saudara. Bokim itu cuma tempat nangis, tempat sedih, tempat kasih sogoan, persembahan buat Tuhan. Setelah itu bertobat? Tidak, saudara. Itu generasi Yosua, ngelakuinya seperti itu, saudara. Hanya menangis, memberi persembahan, tapi tidak pernah bertobat. Ini sikap apa? Sikap yang sangat tidak menghargai dan tidak menghormati Tuhan. Tuhan ngancem gitu aja mereka gak peduli, saudara. Ya cuma nangis saja, sudah, tapi gak pernah bertobat. Pertanyaannya sederhana, kalau ada orang tua seperti ini, mungkinkah dia mengajari anaknya untuk hormat pada Tuhan? Tidak mungkin. Kalau orang tuanya menunjukkan sikap tidak hormat sama Tuhan, seenaknya sama Tuhan, merendahkan Tuhan. Kemudian dia ngajari, nak kamu harus hormat ya sama Tuhan, jadi junjungan tertinggi. Gak mungkin bisa, saudara. Karena apa? Teladan hidupnya tidak menunjukkan kalau mereka hormat kepada Tuhan. Misalnya, lagi ibadah, orang tuanya bilang sama anaknya, nak, kalau ibadah jangan main HP, dengerin khotbah. Anaknya nggak main HP, dia lihat orang tuanya main HP, saudara. Nah, saudara, sikap nggak menunjukkan hormat kepada Tuhan, itu teladan yang ditunjukkan generasi Yosua. Makanya generasi ketiga jadi generasi yang tidak punya hormat pada Tuhan. Dengan mudahnya Tuhan ditinggal, dengan mudahnya Tuhan disepelekan, saudara. Ya alasannya apa? Karena mereka belajar dari orang tuanya, saudara. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita yang sudah dipercayakan jadi orang tua, termasuk saya, saudara. Teladan kekristenan seperti apa yang kita tunjukkan kepada anak-anak kita? Teladan kekristenan seperti apa
yang tiap hari saudara ajarkan kepada anak-anak kita, saudara. Saya percaya tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi kita bisa memilih jadi orang tua yang menunjukkan teladan hidup sebagai anak-anak Tuhan meskipun gak sempurna. Tiap hari lebih baik, tiap hari lebih baik. Berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan. Berusaha hidup menghormati Tuhan. Kalau kita tidak menunjukkan sikap sebagai anak Tuhan yang menghormati Tuhan, mencintai Tuhan, bagaimana mungkin anak kita akan belajar menghormati Tuhan? Anak kita akan berkata, papa mama aja gak hormat kok sama Tuhan. Ya, ibadah ngobrol sendiri, ditinggal main HP, ibadah gak serius, gak pernah baca Alkitab, ngomongnya jorok. Bagaimana mungkin mama bilang sama aku, papa bilang sama aku, kalau kita harus hormati Tuhan? Mana teladannya? Jadi saudara yang kasih Tuhan, ini pelajaran yang Alkitab tunjukkan buat kita. Generasi sehebat Yosua diteruskan oleh generasi tanpa Tuhan. Karena mereka nyaman, dan kedua karena generasi Yosua yang kasih teladan gimana caranya untuk tidak menghormati Tuhan, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, biarlah renungan firman hari ini bisa jadi rema buat kita, saudara. Supaya jangan sampai kalau kita sudah dipercayakan keturunan, kita punya anak-anak daripada Tuhan, atau bahkan sampai cucu, saudara. Ya, jangan sampai kita nggak jadi teladan yang baik buat mereka. Jangan sampai muncul lagi generasi ketiga dari bangsa Israel dalam kehidupan kita. Karena generasi ketiga ini akhirnya jadi generasi yang dimusuhi oleh Tuhan. Tangan Tuhan melawan mereka, dan kemanapun mereka berperang mereka kalah loh saudara. Mereka hidupnya jauh dari Tuhan. Saya berdoa firman Tuhan boleh jadi berkat, jadi rema buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa khususnya setiap kami yang hari ini sudah jadi orang tua. Tuhan, tolong mampukan kami kalau hari ini kami adalah seorang ayah, kami seorang ibu, atau kami seorang opa, oma, kakek, nenek. Tuhan, biar hidup kami bisa jadi teladan yang baik. Biar hidup kami bisa menunjukkan bagaimana harusnya seorang anak Tuhan itu hidup. Supaya kami juga bisa menunjukkan gimana harusnya menghormati Tuhan dari teladan hidup kami. Dan jika hari ini juga kami adalah generasi Yosua yang diberkati Tuhan, kami juga berdoa supaya keturunan kami, anak cucu kami punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, sehingga mereka jadi kuat di dalam Engkau. Mereka tidak mudah berpaling dan tergoda dengan apa yang dunia ini tawarkan. Tapi anak cucu kami menjadi keturunan yang diberkati, yang kuat, yang dahsyat di hadapan-Mu dan perkasa Tuhan. Kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu, biar firman-Mu jadi rema buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Shalom jemaat yang kasih Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya berkat firman Tuhan yang disampaikan boleh mengingatkan kepada kita semua untuk kita selalu mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Informasi yang akan saya sampaikan untuk yang pertama, ibadah onsite kita minggu depan di tanggal 20 Juni 2021 masih diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta muda Samuel Lloyd Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Dan minggu depan di dalam ibadah onsite akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online, dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Dan bagi Bapak Ibu yang nanti akan memberikan persembahan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan yang terakhir kami kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kriteria dari jemaat yang boleh hadir untuk mengikuti ibadah secara onsite di gereja. Yang pertama adalah tubuh dalam kondisi sehat, batasan usia 12 sampai dengan 60 tahun, bersedia mengikuti protokol kesehatan, sudah mendaftarkan diri dan menerima konfirmasi pendaftaran melalui WA dan SMS ke nomor 0896 1601 1606 1601 dengan menyatakan nama, usia, dan nomor yang dapat dihubungi. Pendaftaran ibadah dibuka pada hari Senin sampai Jumat pada jam kerja, dan setelah menerima doa berkat, Bapak Ibu kami himbau untuk dapat segera pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan.
Dan mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa berkat, dan kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Sungguh Tuhan, saat ini kami bersyukur buat kasih setia dan anugerah Tuhan. Tuhan yang masih memberkati kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Dan kami berdoa biarlah penyertaan dan perlindungan-Mu terus ada atas kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menyertai kehidupan kami, Engkau yang memimpin hidup kami, bahkan Engkau yang melindungi kami semua Tuhan. Untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan, dan kami boleh menerima setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Sidang jemaat dikasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya dengan iman terima berkat Tuhan, katakan dengan bersama-sama, amin. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.